Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hilmi Tribjastoro dengan NPM 24028. Perkenalkan, nama saya Mufti Alfarobi dengan NPM 24005. Kami dari kelompok 24, sesi Senin 2, akan mempresentasikan PowerPoint berisi tugas besar simulasi komputer tahun 2026 dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Lampu LED di PT Nexa Digital dengan software AnyLogic. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Simulasi merupakan metode yang digunakan untuk membantu analisis dan evaluasi sistem produksi sebelum diterapkan secara nyata. Dalam industri manufaktur, simulasi sistem diskrit digunakan untuk memprediksi performa sistem, mengurangi resiko kesalahan, serta membantu pengambilan keputusan. Salah satu software simulasi yang digunakan adalah AnyLogic, karena mampu memodelkan sistem produksi secara visual dan dinamis. PT Nexa Digital merupakan perusahaan produksi lampu LED dengan tahapan proses mulai dari pemotongan PCB sehingga pengemasan produk. Dalam proses produksi terdapat potensi antrean, idle time, dan bottleneck akibat perbedaan waktu proses pada setiap stasiun kerja. Karena perusahaan masih berada pada tahap perancangan awal, simulasi diperlukan untuk mengevaluasi sistem produksi sebelum implementasi nyata dilakukan. Penelitian ini menggunakan discrete event simulation berbasis AnyLogic untuk menganalisis performa sistem produksi, mengidentifikasi bottleneck, serta memberikan usulan perbaikan guna meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang bagaimana merancang model simulasi sistem produksi lampu LED di PT Nexa Digital menggunakan perangkat lunak AnyLogic. Yang kedua, bagaimana performa sistem produksi lampu LED di PT Nexa Digital berdasarkan hasil simulasi seperti waktu proses, tingkat utilization, antrean, dan jumlah output produksi. Yang ketiga, bagaimana usulan perbaikan yang dapat diberikan untuk mengurangi potensi bottleneck dan meningkatkan efisiensi sistem produksi lampu LED di PT Nexa Digital. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang model simulasi sistem produksi lampu LED di PT Nexa Digital menggunakan perangkat lunak AnyLogic. Yang kedua, menganalisis performa sistem produksi lampu LED berdasarkan hasil simulasi seperti waktu proses, tingkat utilization, antrean, dan jumlah output produksi. Yang ketiga, memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi potensi bottleneck dan meningkatkan efisiensi sistem produksi lampu LED di PT Nexa Digital. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui performa sistem produksi lampu LED di PT Nexa Digital menggunakan simulasi diskrit berbasis AnyLogic. Yang kedua, mengetahui tingkat utilization, waktu proses antrean, serta potensi bottleneck pada sistem produksi lampu LED di PT Nexa Digital. Yang ketiga, memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi sistem produksi lampu LED di PT Nexa Digital. Selanjutnya ada asumsi. Yang pertama, sistem produksi lampu LED di PT Nexa Digital berjalan selama 7 jam kerja efektif per hari. Yang kedua, seluruh bahan baku dan komponen produksi selalu tersedia selama simulasi berlangsung. Yang ketiga, tidak terjadi kerusakan mesin, gangguan operasional, maupun keterlambatan proses selama simulasi dijalankan. Selanjutnya, desain perusahaan. Di poin pertama ada deskripsi perusahaan. PT Nexa Digital merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi lampu LED, seperti LED bulb, LED tube, Smart LED, LED emergency, dan LED downlight. Perusahaan menerapkan sistem produksi bertahap mulai dari pemotongan papan PCB hingga proses pengemasan produk. Dalam proses produksinya, terdapat tantangan berupa pengelolaan, aliran material, dan keseimbangan beban kerja pada setiap stasiun produksi. Oleh karena itu, PT Nexa Digital menggunakan simulasi sistem berbasis AnyLogic untuk menganalisis performa dan meningkatkan efisiensi produksi. Di poin selanjutnya ada visi perusahaan. Visi PT Nexa Digital adalah menjadi perusahaan manufaktur lampu LED yang unggul, inovatif, dan berdaya saing tinggi dalam menyediakan produk pencahayaan berkualitas melalui sistem produksi yang efisien, modern, dan berkelanjutan. Di poin selanjutnya ada misi perusahaan. Misi perusahaan merupakan langkah yang dilakukan untuk mencapai visi perusahaan. Adapun misi PT Nexa Digital yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan produk lampu LED berkualitas tinggi sesuai standar kebutuhan konsumen. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses produksi melalui penerapan teknologi dan sistem simulasi modern. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan produktif dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat, menjaga ketepatan waktu produksi dan pengiriman produk kepada pelanggan. Yang kelima, melakukan perbaikan dan inovasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Di poin selanjutnya ada logo perusahaan. Logo PT Nexa Digital berbentuk lampu bohlam yang melambangkan perusahaan sebagai produsen lampu LED. Huruf N di bagian tengah merepresentasikan identitas perusahaan, sedangkan elemen rangkaian elektronik menggambarkan teknologi dan inovasi digital. Warna oranye melambangkan energi dan kreativitas, sementara warna biru melambangkan teknologi dan profesionalisme. Kombinasi tersebut mencerminkan perusahaan yang modern dan inovatif di bidang pencahayaan LED.
Selanjutnya ada desain sistem produksi. Dapat dilihat pada gambar berikut. Proses produksi dimulai dari kedatangan bahan baku yang kemudian dibagi berdasarkan jenis varian lampu LED. Setelah itu, produk diproses melalui beberapa stasiun kerja seperti pemotongan PCB, perakitan chip LED, pemasangan resistor dan driver, penyoldran komponen, pemasangan kabel, penutup, serta fitting lampu. Selanjutnya, dilakukan pengujian cahaya dan konsumsi daya untuk memastikan produk berfungsi dengan baik. Produk yang lolos pemeriksaan kualitas, kemudian masuk ke tahap pengemasan dan pelabelan sebelum disimpan di gudang untuk didistribusikan kepada konsumen. Selanjutnya ada data dan asumsi simulasi. Data dan asumsi simulasi digunakan sebagai dasar dalam pembuatan model simulasi agar dapat merepresentasikan sistem produksi PT Nexa Digital. Data diperoleh berdasarkan rancangan sistem produksi, asumsi proses kerja, serta karakteristik industri manufaktur lampu LED menggunakan perangkat lunak Anilogic. Data yang dibutuhkan meliputi yang pertama, data layout lantai kerja, data kegiatan pada setiap stasiun kerja, data material handling, data waktu proses produksi pada setiap stasiun kerja, data jumlah operator pada setiap proses produksi, dan data jenis varian produk lampu LED yang diproduksi. Data tersebut, data waktu pengamatan digunakan untuk mengetahui lama waktu pada setiap aktivitas produksi lampu LED di PT Nexa Digital. Data ini menjadi dasar dalam menentukan divisi waktu proses pada model simulasi Anilogic. Pengukuran dilakukan pada setiap stasiun kerja mulai dari pemotongan PCB hingga proses pengemasan produk. Adapun data waktu pengamatan ditunjukkan pada tabel berikut. Di sini ada 10 tabel. Yang pertama, data waktu pengamatan pemotongan papan PCB. Yang kedua, data waktu pengamatan perakitan chip LED pada PCB. Yang ketiga, data waktu pengamatan pemasangan resistor dan driver LCD. Yang keempat, data waktu pengamatan penyolderan komponen elektronik. Yang kelima, data waktu pengamatan pemasangan kabel penghubung. Yang keenam, data waktu pengamatan pemasangan penutup lampu. Yang ketujuh, data waktu pengamatan perakitan fitting lampu. Yang kedelapan, data waktu pengamatan pengujian cahaya dan konsumsi daya. Yang kesembilan, data waktu pengamatan pemeriksaan kualitas produk. Yang ke-10, data waktu pengamatan pengemasan dan pelabelan produk. Selanjutnya ada tahapan penelitian yang dimulai dari tahapan mulai, studi lapangan, studi literatur, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian. Kemudian lanjut ke identifikasi variabel, asumsi-asumsi, dan pengumpulan data. Di sini pengumpulan data ada 6, yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada setiap stasiun kerja, data material handling, data waktu proses produksi pada setiap stasiun kerja, data jumlah operator pada setiap proses produksi, data jenis varian produk lampu LED yang diproduksi. Kemudian ada pengolahan data dengan simulasi diskrit dengan software Anilogic. Kemudian ada verifikasi, validasi. Jika tidak valid, maka akan kembali ke pengumpulan data. Jika sudah valid, maka akan lanjut ke hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, kemudian masuk ke tahap selesai. Selanjutnya akan ada sesi running software. Jadi ini merupakan tampilan awal dari software Anilogic. Saya ada di mencet new model, kemudian ketik software tools. Jadi pertama itu mengatur project. Nah, di simulation man ini. Kemudian mengatur jam kerja. Ini di uncentang. Untuk jamnya itu dari jam 9 sampai jam 17. Kemudian kembali ke menu main, kemudian panel, kemudian agent type. Dan di close agent type kedua, karyawan. Karyawan kita terserah. Finish. Waktu istirahatnya yaitu dari jam 13 sampai jam 14.
jadi pegawai. Kemudian kita masuk ke panda. Kemudian masuk ke source. Keterangan bahan kita ubah ke menjadi data. Kemudian ke select output 5. Kemudian masuk ke queue. Dan ini kita namai menjadi LED Smart. Kemudian queue selanjutnya kita namai menjadi Energy LED MC. Dan yang Q4 kita ubah menjadi di online. Nah, kita hubungkan garisnya. Kemudian ada time measure start. Kita namain jadi hubungkan garisnya. Kemudian ada service. Kita tambahkan service. Tambahkan resource per di sini sebanyak 10 karena ada 10 stasiun kerja. Kita tambahkan service di setiap ini ya. Kita ubah sesuai namanya, pegawai 3, pegawai 4, pegawai 5, dan seterusnya. Kita ini ubah namanya, kita rapikan. Ini ada penyolderan. Kemudian habis penyolderan itu ada pemasangan kabel, pemasangan tutup, ada pengujian cahaya, pengujian kualitas, kemudian ada pengemasan. Dan ini kita panjangkan. Kemudian ada time measure N, mau time measure
Ini yaitu waktu total. Kemudian ada sink. Kita tambahkan sink, yaitu gudang. Nah, ini kita tinggal nyambung-nyambungin garisnya. Kemudian kita akan buat space mark. Kita buat 5 sesuai varian produknya ada 5. Kemudian kemudian kita copy menjadi 10. Ini kita ubah namanya. Pemasangan dress. Ini kita ubah menjadi pemasangan dress. Dan seterusnya kita ubah semua. Selanjutnya kita tambahkan 3D object. Nah, nanti kita tambahkan Jadi kita tambahkan mesin-mesin di sini. Kemudian ini diubah atraktornya menjadi 1. Step saya kita ubah. Dan ini kita akan cut aja karena untuk waktu juga. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari pembuatan running software teman saya. Kan sudah seperti ini ya. Sebelumnya ini kan saya sudah buat untuk di laporannya. Jadi ini sudah ada ini baik 3D model, histogram, bar chart, ini semua. Jadi sini saya akan running karena saya tinggal. Ini saya akan jelaskan gimana kayak inputnya seperti apa. Dimulai dari di bulb di sini. Itu kan tadi kita ada untuk buat sebelum masuk sini karena teman saya kan jelasinnya kan cuma buat ini aja. Jadi untuk ininya ini sorry ini pet-petnya kita namain seperti ini country ya country apa kan dinamain setiap produk kita. Jadi untuk yang pet yang pertama kita namain country light bulb, kemudian yang kedua ini kita namain country LED tube, begitu dan seterusnya. Ini juga main juga ini juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini ya, sebelum ke space markup kedua, kita namain ini sebagai ini antri dari proses yang ini. Nah, kenapa kok dikasih ini ada ibaratnya ini queue. Ini waktu tunggunya sebelum dia masuk ke proses pemotongan ini. Jadi kita antriin di sini, nanti kita juga namanya seperti ini, antri PCB. Ini kalau dipencet kan, nah ini menggabung dua nih, ini sama ini. Saya jelasinnya gini. Researchnya, iconnya kita ganti ke lampu LED, karena pada awalnya kita researchnya itu lampu LED. Kemudian yang ini, kita namain P1, kita samain aja sama nama karyawannya. Karena di sini karyawannya kan kita pakai P1 sampai P10 ya. Itu. Terus untuk restriction supply itu kita agentnya ganti ke pegawai. Semua yang bentuknya ini segi 6 ini semua di
kasih ke nama agentnya itu pegawai. Terus juga namanya itu kita ganti ke P ini. P1 misal P1 ini P1, P2 ini P2, ini P3. Oke. Oh ya, terus untuk setiap P ini, setiap segi enam ini kan kita nempatin buat karyawannya di sini. Jadi kita kasih attractor. Attractornya kita kasih satu, pun kita di oke aja. Karena tadi kan sudah ada isian, kita akan cancel aja. Terus untuk attractornya di sini kita kasih position, sorry, position kita kan oke set gitu. Untuk writernya kita klik dua kali, yang orientasinya diganti 270. Kenapa kok 270? Karena dia kan kayaknya dia biar menghadap ke mesinnya. Jadi eh, buat nanti karena di awal kan sudah dijelasin sama teman saya buat agentnya itu si agent tabnya di sini pegawai di sini kan dia arahnya kan ke kanan, ini kan dia ke kanan, kita kasih traktor ke atas biar nanti dia ngarah ke mesinnya. Oke, kita lanjutkan. Terus kita coba buat yang seperti ini juga stasiunnya. Stasiun itu kita di sini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya dibuat ini itu biar di pemutaran PCB-nya dia ada ininya buat kedua ini, agent location sama agent yang queue sama agent location yang delay. Jadi untuk yang location ini, yang queue, ini kita taruh yang antri, antri PCB ini yang kita buat di sini tadi, yang di, kan, kita langsung input ke ya kita yang stasiun ini, yang stasiun di sini, kita masukkan ke agent location delay. Seperti itu. Terus buat yang 3D objeknya ini kita masuk ke palet 3D objeknya ini, ya 3D objek ini. Nah, ini kita maksudnya itu di sini. Nah, aku pakai mesin yang CNC mesin ya. Pertama ini CNC cutter ini. Nah, ya, oke. Nah, sama kan bentuknya. Aku pakai yang itu, aplikasi sih. Oke, nah, yang selanjutnya juga prosesnya sama seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tinggal kopas aja. Jadi karena ini sudah aku running ya, jadi aku contohin aja. Kita tinggal kopas-kopas gini aja. Kopas kayak gini ditaruh ke kanannya, kanannya, kanannya. Terus nanti tinggal di rename sesuai prosesnya kita pilih di sini. Yang ini juga gitu. Yang misalnya contoh B2 nih. Ya tinggal gini. Gini. Kita masukin location-nya itu antri. Antri kan kita perakitan chip, kita ganti punya antri chip di sini udah aku namain antri chip. Kemudian untuk stasiunnya, location delay-nya di sini. Aku juga udah namain di sini, location delay. Ini stasiun stasiun chip. Terus kemudian untuk eh, ini kan udah maksud kita ke input datanya teman-teman sininya. Nah, ini gimana inputnya? Di sini aku contohin di sini kita akan buka software di Civik. Ini gunanya apa? Ini gunanya itu kita bentar kita open file yang udah. Karena ini bekas runningan saya, belum saya record ya, saya sedikit lupa buat nampilin ini. Nah, nah, kan ada banyak nih. Ya, fungsinya apa? Fungsinya itu buat representasi sistem nyata dari sistem dari simulasi kita. Kan kita pakai 10 replikasi tuh. Ini kan 1, 2 sampai 10 kan ini kan sampai 10 nih. Nah, oh ya cara lanjut lanjut ke caranya aja. Kan ini ada kan kita kan ada 10 stasiun nih. Ini sampai aku jarakin satu kolom seperti ini biarin misalnya sampai ke selesai. Jadi totalnya ada 10. Terus terus gimana cara inputinnya? Oke. Awal-awal gini-gini. Kan ini kan masuknya ke kolom A. Jadi kan ini masuknya fit satu nih. Kita hapus dulu yang fit satu. Kemudian kita fit kita klik F9, kita oke. Sorry sorry salah salah. Bukan ini. Balik lagi ke sini, kita masuk ke F9, terus kita pilih yang discrete. Oke, kita klik oke. Nah, kenapa kok discrete? Karena discrete itu kan kita kan pakainya binomial ya. Nah, yang ini yang hanya ya ini totalnya ini binomial, distribution uniform, Poisson, geometri dan logaritma begini adanya di discrete. Jadi kita pakainya discrete karena kan kita simulasinya kan simulasi discrete juga kan. Jadi masukin data juga discrete. Kemudian kita fokus ke binomial ini, fokus ke nilai P sama N-nya. Untuk nilai P-nya kita kontrol aja, kita kopas. Terus untuk N-nya ini kita ingat-ingat. Jadi kita tinggal masukin aja di sini. Nah, teman-teman lihat kan di sini kan udah sama ya, udah sama. Tapi cara inputnya seperti ini. Delete, masuk ke sini, ini dipencet ya, yang atas tadi. Kemudian masuk ke binomial, ini tinggal kopas. Karena di analogi itu nggak bisa pakai koma, kita pakai titik. Kemudian karena N-nya tadi, nilainya kan 55 langsung input aja. Nanti kan kebentuk bentuknya seperti ini. Kita tinggal pakai aja. Oke, ya udah masuk ya. Jadi untuk delay time-nya atau intinya dia replikasi total replikasi waktunya ini udah di sini. Jadi tinggal simulasinya tinggal jalanin aja seperti simulasi biasa. Ada objek tadi aku hapus. Secara garis besar seperti itu ya teman-teman. Jadi ya, ini tinggal dimasukin karena saya sudah buat softwarenya. Jadi seperti itu. Saya untuk mempercepat durasi karena kan juga akan menghias ininya juga ya, menghias sistemnya ini simulasinya juga ya. Ya terus lanjut ke ini kan udah aku jelasin, kemudian waktu mulai. Nah, waktu mulai ini semua agent type-nya
dari yang ini block source-nya mulai dari Q waktu mulai service dari 10 service ini itu diganti ke lampu LED ya teman. Misal kita di sini kita ganti ke lampu LED. Oke, ini juga ini semua lampu LED semua pokoknya. Ini juga lampu LED. Kemudian di waktu mulai juga bakal lampu LED. Terus pada ini kedatangan bahannya kita buat 15 ya teman-teman karena kemarin itu ada sedikit kesalahan. Jadi yang enak itu datangnya 15 per jam. Gitu ganti ke lampu LED. Kemudian untuk pembagiannya kita kasih 0,2 semua. Kan totalnya ini kan 100% ya. Kan intinya kan totalnya satu. Satu kan 100%. Jadi kita ambil per produknya itu 0,2 di mana nanti 0,2 itu 20%. Oke. Untuk ini tadi udah saya jelasin juga ini setiap queue-nya ini masuk ke antri-antri sini ya, antri-antri dari pet ini. Oke, yang ini udah aku jelasin. Kemudian ke oke waktu total. Waktu total ini time measure startnya ini diganti waktu mulai. Nanti kalau aduh sorry. Nanti kalau kalian buat pasti kan kosong tuh. Kita klik plus aja waktu mulai gitu. Oke. Oke, kemudian kalau ini setnya ini ada setnya kita buat 999. Pokoknya kita buat yang paling banyak. Kita buat yang paling gede. Agent tabnya juga sama lampu LED. Di gudang juga sama lampu LED. Pokoknya ini lampu LED semua yang block source ini kecuali yang resource pool. Nah, yang resource pool ini agak beda nih. Jadi yang resource pool kita ganti ke static ya teman-teman. Karena sebelum itu moving, kita ganti ke static. Ini juga ini static semuanya. Itu static semuanya. Kemudian pada yang new resource unit ini kita ganti ke pegawai, jangan lupa karena yang di lampu LED itu hanya yang ini aja, yang mulai dari source, select output, biru sama service, sama time resource start, end sama sync aja untuk yang ini resource pool ini nah nanti ke agentnya itu pegawai. Terus untuk home location-nya tadi udah saya jelasin, dia pakai yang ini segi 6 ini. Bentuknya nggak harus segi 6, cuma di sini saya bedain aja buat apa ya, biarin aja. Saya juga suka aja kalau bentuknya lebih dan sudutnya lebih banyak. Jadi mau bentuknya kotak, mau bentuknya pokoknya jangan bunder ya teman-teman. Kalau bunder itu dia nggak bisa diapa-apain, dia nggak bisa diapa-apain ya. Nggak ada ininya. Nah kayak gini nggak ada speed and access restriction-nya. Jadi kalau yang bulat bisa aja. Pokoknya kalau yang karyawan kita gunainya yang tak kalau nggak yang poligonal antara dua ini nih ini nah ini. Oke, ini kan udah aku jelasin nih kayak ininya home location-nya itu pakai yang ini. Oh ya nanti kalau kalian buat ini pasti settingannya seperti ini. Nah, ya pasti settingannya seperti ini kalau dari bawaan dari resource pool-nya nanti seperti ini. Nanti kita pilih yang resource pool properties. Oke, kemudian kita masukin yang break schedule ini. Breaknya ini kan sebelumnya kan nggak dicentang ya kalau kalau seperti ini. Kalau kalian awalnya jadi kayak gini. Resource pool kan dia kan nggak tercentang tuh breaknya kita centang. Fungsinya apa? Fungsinya kan kita dari awal kan kita masang schedule ini ya. Ini schedule fungsinya untuk waktu istirahat dari karyawannya. Sama teman saya juga udah di setting tadi sepertinya. Oh ya untuk schedule itu seperti ini ya, teman-teman. Aku tunjukin lagi takutnya nanti nggak kejelasin dengan jelas. Jadi schedule seperti ini. Jadi awalnya schedule-nya itu kan ini nggak ada nih. Ini tuh nggak ada. Ini itu nggak ada. Kalian klik tambah aja. Nah seperti ini. Yang ini terus kalian centang aja mulai dari Minggu sampai Sabtu ini kalian centang. Terus kalian sesuaiin istirahatnya itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Terus dari istirahatnya itu tergantung dari uh, simulasi kalian. Jadi kalau misal dari UMKM kalian sendiri itu ada istirahatnya mulai jam 12 sampai jam 1 siang gitu kan. Dan jangan lupa ubah di PM. Karena istirahat di punya saya itu jam 1 sampai jam 2 siang. Jadi aku ubah mulai dari jam 1 siang sampai jam 2 siang. Kita di connect gini. Oke, jika sudah kita close aja ini yang jadi masuk. Kembali lagi ke penjelasan resource pool pegawai satu ini. Nah, kita masukin ya break schedule-nya ini yang tadi saya namanya leren karena istirahat. Oke, jika sudah ya udah ini gini aja. Nanti untuk pegawai dua juga penjelasannya juga sama. Nah, ini kita bakal static. Terus ininya agentnya ini pegawai, location nodes-nya ini P2 yang ini skin 6. Nah ini juga sama dicentang kita ganti resource pool properties kemudian kita centang breaknya masukkan ke ini break schedule-nya yang leren itu tadi. Oke, sepertinya gitu gitu aja sih buat penjelasan dari input-input angkanya. Tadi udah aku jelasin juga buat input exhibit-nya, buat agent-agentnya juga udah dijelasin. Oke, baik teman-teman, mungkin mungkin dari video dari teman saya belum ada penjelasan buat ini ya, buat nge-define si agent ini. Jadi munculnya itu gampang. Kita drag ke palet sorry ke work ini, layout work kita ketik misal uh, agentnya itu misal kalian mau buat karyawan, kita ketik kita next karena kalian ini karyawan ya, kan tentunya kan pasti orang nggak mungkin kalau karyawan itu tentunya kan misal meja gitu kan nggak mungkin. Kita klik orang aja, misal cewek ini ya, cewek aja nih, tentara ini. Ya. Kita finish saja. Terus udah ini doang. Kan ini kan muncul nih di agent yang ini karyawan. Kan tentaranya muncul di sini.
Ya gitu doang sih buat ngedefine si agentnya itu kayak gimana. Takutnya nanti masih bingung buat penjelasannya. Ini kita hapus aja karena tadi cuma contoh aja. Oke, kemudian masuk ke penjelasan ini, ke ininya, buat si grafik-grafiknya. Kita masuk ke sini guys, ke sini ke bar chart. Ini bar chart ini untuk utilitasnya, kemudian yang histogram ini untuk total waktu dalam sistem. Nah, ini kita namanya total waktu dalam sistem. Total underscore waktu sistem. Oke, kita enter. Ini buat ini aneh ya, ini nama buat ngedefine simulasinya. Kalau di sini nama judulnya aja. Yang di sini harus pakai underscore karena dia ngedefine simulasi. Jadi kalau kita pakai yang spasi biasa dia nggak akan ke define. Dan kita masuk ke sini. Nah, buat waktunya sendiri, kalian samain aja sama ini. Waktu total ini namanya harus sama. Jadi ketik aja total dot distribution. Oke, ini gini aja. Dan ini otomatis nanti akan dia berubah kan total waktu ini dia berubah. Dari judulnya ini, judulnya ini dia berubah. Nah, tinggal gitu aja. Terus yang bar chart ini ya, bar chart ini agak ribet sebenarnya karena banyak. Kita tulis utilitas. Ya, oke, sistem. Oke, karena sebenarnya teman-teman, karena kan ini kan aku udah buat nih di sini. Nah, aku udah buat di sini. Jadi karena ini video penjelasan running, aku jelasin aja buat kayak input-inputnya itu apa aja, seperti itu apa aja. Nah, selanjutnya kan ini masuk ke judul dari baca yang pertama, dan pemotongan PCB. PCB. Ini, oh ya ini disamain sama sudah dikasih ya teman-teman. Jadi kita buka lagi, kita buka Lemsys, kita hapus aja dulu. Ini pemotongan papan PCB. Ini, papan untuk value-nya ini kita samain ya, kita samain namanya kayak di sini pemotongan PCB. Buat judulnya ini kita samain lembar studi kasus. Tapi buat rumusnya samain sama sistem yang simulasi yang kalian buat. Dot, seperti ini. Rumusnya seperti ini. Jadi dia bakal nge-define seluruh utilitas setiap dari ini proses yang kalian buat ini seperti ini. Dia akan nge-define dari utilitas dari setiap ini. Punya service di sini service kalian ini. Oke. Karena kan kita ada 10 nih, jadi kita tambahnya ada 10. Oke. Kita ganti tadi namanya seperti perakitan chip. Kita kasihnya samain sama stasiun kalian. Nah, seperti ini. Ini proses akan saya skip skip karena cukup banyak kan kita juga nambahin ke 10 ya. Langsung kita langsung tarik yang ini aja. Nah, ini karena tadi saya juga udah buat. Ini rumusnya sama ya teman-teman. Ini rumusnya sama semua utilization, tapi nanti ada yang suzon. Itu buat videonya kok langsung jadi gitu, enggak. Saya buat, cuman biar mau persingkat waktunya aja. Seperti ini. Sama semua rumusnya, saya coba buat ini sendiri. Oke, buat waktu terang kita juga hapus ini di sini. Ini juga udah jadi kan. Sama rumusnya juga, rumus distribution sama. Oke, terus oh ya kan yang ini kan belum aku jelasin nih, ini apa nih kok ada aku. Jadi ini itu 3D window yang kita ambil dari sini. Dari sini, terus dari sini. Nah, ini fungsinya buat nge-define, baru define sih, buat ngelihat dari simulasi 3D kita. Jadi kalau nanti dia di running, dia bakal si space markup ini dia bakal nampil model 3D-nya di sini di kotak 3D model ini. Oke, karena sudah harusnya jadi. Oke, seperti ini. Nah, nah, selanjutnya saya akan coba running ya. Harusnya nggak ada yang problem misalnya kan tadi udah saya buat terlebih dahulu. Problemnya juga nol, di konsolnya juga aman. Aman. Ini kita langsung running aja. Seperti ini. Kita cepetin aja biar kelihatan nanti bareng-bareng. Nah, seperti ini guys. Kan muncul nih buat.
ininya. Nah, ini kan belum saya hias, nanti akan saya hias nanti beda sesi ya. Karena ini cuma penjelasan running aja, nanti akan saya hias. Cuma nanti versi yang hias itu aku cepetin, karena ini kan nggak aku cepetin, nanti aku cepetin aja. Soalnya kan juga proses ngehias si sistem ini, si space markup ini juga agak lama. Jadi akan saya cepetin nanti. Ya, seperti itulah kira-kira. Kan terlihat di sini untuk waktu totalnya ini masih jalan karena sistemnya belum selesai, ini masih segini. Kita cepetin lagi. Sorry, cepetin. Ya, seperti itu. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini untuk totalnya ini totalnya segini. Terus yang ini juga, ini utilitas tiap ininya, dari tiap prosesnya. Kan dapat diketahui di sini yang paling yang sedikit sibuk ini kan yang si P4 yaitu 73% ya. Kayak yang ini malah idle, ini juga idle, idle. Nah, nanti untuk analisisnya akan masuk ke rekomendasi perbaikan dari software kami, dari laporan kami. Seperti itu. Oke, terima kasih. Halo, kembali lagi dengan saya. Jadi, pada lanjutan kali ini saya akan jelasin buat simulasinya, buat apa ya namanya 3D dari simulasinya. Ini saya nggak jelasin ya, maksudnya saya kasih tahu prosesnya, bukan karena joki atau apa, karena waktunya lama, kalau mau dicepetin juga wasting time banget, karena dari video penjelasan yang awal-awal itu udah banyak, juga tambahan saya lupa nggak nge-record. Oke, di sini saya langsung jelasin aja ya, biar nggak apa, biar nggak apa, biar nggak disusun nih kalau joki gitu loh. Oke, jadi di sini saya jelasin ya, jadi objeknya, ini pabriknya, pabrik dari PT kami itu Nexa Digital. Ini buat kantornya, ini kamar mandinya, ini penyimpanan sementara, terus ini ada penyimpanan buat di stoknya. Jadi di sini saya buat kayak layoutnya ini kayak kotak-kotaknya ini warna-warna kotak ini mulai dari lantai pabrik, lantai aspal, lantai penyimpanan tetap, lantai penyimpanan sementara, lantai kantor ini saya pakai ini rectangular note. Terus untuk rectangular note-nya ini aku buat di fill colornya itu dikasih warna misal kayak gini ya kuning gitu ya, terus ini aku kasih no color, terus tinggal diketik aja sesuai pertanyaannya kalian. Itu buat lantai-lantainya, kemudian buat garis-garis ini saya juga buat dari rectangular notes seperti tadi caranya. Terus buat objeknya ini ada locker locker buat si pabrik-pabriknya, sorry, buat karyawannya. Di sini kan ada di mana ya, ini di supermarket ini di locker 3 saya pakai locker 3. Sini kurang lebih saya ini ukurannya aku scaling 300% semua kurang lebih. Soalnya apa ya? Karena saya space markupnya itu cukup gede segini ya kotaknya. Jadi aku sesuaiin juga buat ukuran karyawan dan intinya aku scaling lagi buat ukuran objek-objek lainnya termasuk karyawan termasuk pokok ini semua barang-barang ini aku scaling 300 kali 300%. Ini juga ini kursi ya seperti menghias pada umumnya seperti tidak usah aku sebutin satu-satu ya. Nanti Mas Mas Randy atau asli customer juga bisa lihat kan softwarenya dikirim. Ini logo perusahaan kami, jadi setiap sini aku kasih logo di sini juga logo di warehouse-nya, di penyimpanannya. Di sini juga aku kasih logo buat nunjukin aja. Nanti aku masukin di laporan juga. Ini tandon, maksud saya tank, apa ya, penyimpanan air buat si pabriknya ini. Terus di setiap pabrik kan biasanya kan ada K3-nya. Di K3 sini adanya itu saya nemunya cuma ini fire extinguisher, jadi pemadam apa ya semprotan pemadam yang pakai busa putih itu di sini. Terus ini juga ada forklift. Jadi di forklift ini nanti kan dia barang masuk. Sorry, ini bukan, ini ke traktor. Kita ganti. Jadi di forklift itu nanti konsepnya, bentar. Oke, jadi forklift ini konsepnya nanti dia barang masuk, diangkut ya sama orang-orang ini. Terus di forklift juga kalau misal barangnya cukup banyak. Jadi masuknya bahan baku itu dari samping sini, jalurnya itu ke sini, dia masuk ke sini, parkir, terus dia ngangkutin barang, diproses lah sama proses setiap stasiun. Habis itu forklift atau troli ini dimasukkan ke penyimpanan sementara. Ini buat dipilah-pilah produknya apa aja. Habis itu dimasukkan ke rak sini. Nah, ini sekiranya itu juga dipilah-pilah juga. Nanti kita kan ada 5 varian ya. Light bulb, light bulb, light smart, smart LED, light emergency sama ada light LED down light. Jadi dipilah-pilah di sini. Ini saya kasih nyarannya cuma 4, harusnya 5 ya kan 5 varian produk. Cuma kalau nggak cukup ya aku kasih 4 aja. Mau digedein juga sepertinya udah cukup gede buat penyimpanannya. Sebenarnya bisa kalau misalnya mau digedein, tinggal digedein aja. Bisa tinggal digedein aja. Ya aku lock jadi kita unlock aja biar dia enak buat motornya. Kita naikin aja segini. Tinggal kopas aja. Oke. Bagi yang nggak tahu ya ini apa kayak ini.
kotak-kotak ini kotak-kotak ini adalah raknya ya. Jadi si raknya ini Jupiter. Ini aku raknya itu buat dari meja yang aku tumpuk-tumpuk. Kenapa kok aku tumpuk-tumpuk? Karena si raknya ini dia nggak ada, maksudnya di objeknya dari si apa namanya dari si ini logiknya ini juga nggak ada buat si raknya. Jadi aku buatnya manual. Jadi bentuknya nanti aku kasih tahu buat objek yang aku akalin. Rak aja sih yang aku akalin, yang lainnya cuma bawaan dari Anylogic. Ini juga kamar mandinya dari bawaan Anylogic. Oke, udah aku gedein nanti ya tambahin orang. Jadi kayak gitu ya garis besar dari software yang 3D model yang aku buat. Ini loker buat pekerjaannya. Ini sorry, ini bukan loker, ini bench atau kursi. Oh, ini gimana ya? Sorry. Nah, di sini aku ambilnya di bench. Di sini aku kasih sini. Ini buat istirahat pra pekerjaannya ya. Terus ini juga sama, ini box. Aku scalingnya sampai 500% biar kelihatan beda aja. Terus, oh ya ini semua kan ini kan rectangular node ya. Ini kan ke agent semua. Terus biasanya kalau kalian buat di sini itu kalau objeknya tumpang tindih dia bakal ada kayak ya objek tumpang tindih. Jadi kayak gini. Misal aku buat rectangular node seperti ini, warnanya hijau lah. Oke. Nah, dia nanti akan tumpang tindih sama si yang abu-abu ini. Jadi contohnya kayak gini. Kita ambil langsung ke sini. Nah, dia kan kayak tumpang tindih garis-garis seperti ini bisa dilihat. Nah, kalau digerakin ada garis-garisnya. Nah, itu caranya. Sorry. Nah, itu caranya aku tinggal naikin aja, naikin levelnya, setnya kita naikin. Aku pakai 0,3, 0,2 tergantung dari referensi kalian mau yang kayak gimana. Ini kita hapus aja. Kurang lebih seperti itu pada ngatur-ngatur lantainya. Eish, oke, ini tiang listrik, bisa dijelasin. Ini ada pohon, ini juga sama aku buatnya objeknya pakai rectangular node. Ininya buat ngakalin-ngakalin aja, nggak kayak yang keren-keren banget ya. Normalnya normal aja, biasa aja. Ini mobil, warnanya aku ganti-ganti aja. Tadi aku kurang jaya di kantor. Ini ada orang, kursi meja, ini botol. Di sini vending machine, ini tiket. Maksudnya bukan tiket apa kayak yang ini namanya tiket vending machine. Ini ada laptop, komputer, ada keyboard. Di sini ada komputer. Di sini sebenarnya ada CPU. Nah, cuman nggak tahu kenapa kalau di dua D-nya dia nggak kelihatan, tapi kalau di 3 nanti kelihatan. Ini ada telepon seluler, bukan seluler, telepon zaman dulu ya. Pokoknya telepon. Ini ada laptop. Ini ada. Oh ini yang telepon ini apa ini? Ini juga sama telepon. Kurang lebih seperti itu buat penjelasannya. Ini nggak aku lupa record sepertinya aku buat prosesnya kayak gini aku buatnya kayak gimana. Cuman ya kurang lebih seperti itu. Di video sebelumnya kan udah aku jelasin juga ini apa buat si dua buat si apa si dua ini. Yang kemarin itu cuma yang ini cuma lanjutannya dari video sebelumnya. Recordnya beda hari kebetulan. Oke. Mungkin sekian aja sekian buat representasi dari ini di modelku yang kemarin yang video yang dari klip sebelumnya belum aku buat karena nunggu kepastian juga. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih. Saya praktikan kedua, pamit undur diri. Saya mewakili teman saya, praktikan pertama, Mutia Farobi. Jadi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutin penjelasan dari teman saya. Pada bab empatnya, yaitu ada model konseptual, di mana prosesnya itu ada 10. Dengan setiap proses itu pasti ada waktu tunggunya. Pada model konseptual ini kami buat sedemikian rupa menjadi ACD. Nah, pada ACD ini eh, diagram ini menggambarkan alur aktivitas produksi secara berurutan, mulai dari kedatangan bahan baku hingga produk selesai disimpan di gudang. Setiap kotak diagram mempresentasikan aktivitas proses produksi, sedangkan simbol lingkaran bertuliskan wait menunjukkan kondisi antrean atau waktu tunggu sebelum proses berikutnya. Alat produksi dimulai dari pemotongan PCB, kemudian dilanjutkan dengan perakitan chip, kemudian pemasangan resistor, kemudian penyolderan, kemudian pemasangan kabel, kemudian pemasangan penutup lampu, kemudian perakitan fitting lampu, kemudian pengujian cahaya, kemudian pemeriksaan kualitas produk, dan yang terakhir pengemasan dan pelabelan produk. Next. Selanjutnya masuk pada model simulasi.
Di sini saya buat untuk model simulasinya itu dari AnyLogic ya, dimulai dari kedatangan bahan, terus ada waktu istirahatnya yang saya namain sebagai leren. Kemudian setelah kedatangan bahan baku itu ada yang namanya select output, di mana untuk setiap probabilitasnya itu 20% dengan bahan varian yang sudah saya sebutkan tadi, di mana LED bulb, LED tube, LED smart, LED emergency, dan LED downlight. Kemudian dari kelima varian tersebut akan dihubungkan ke waktu mulai. Setelah itu melewati proses-proses yang saya sebutkan tadi yaitu 10 proses dengan setiap stasiunnya terdapat satu karyawan dan diakhiri dengan waktu total dan yang paling akhir itu adalah waktu gudang. Next. Kemudian selanjutnya masuk pada proses verifikasi dan validasi di mana untuk proses verifikasi itu kita ceknya itu lewat konsol di tools di AnyLogic. Jadi gambar di atas di konsol itu merupakan peringatan adanya kesalahan error atau warning pada model yang telah dirancang. Nah, pada jendela konsol ini secara otomatis akan menampilkan pesan kesalahan apabila terdapat ketidaksesuaian logika, parameter yang belum terdefinisi, maupun konflik antar komponen dalam model simulasi. Berdasarkan tampilan tersebut, jendela konsol menunjukkan bahwa tidak ditemukan error maupun warning selama proses running model simulasi sistem produksi lampu LED di PT Nexa Digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seluruh komponen model mulai dari blok source sebagai titik kedatangan sampai sync itu tidak ada masalah. Kemudian yang kedua yaitu masuk pada validasi untuk memastikan kesesuaian distribusi data dilakukan uji goodness of fit menggunakan software EasyFit terhadap replikasi waktu yang kami ambil dari PT kami. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan distribusi statistik yang paling sesuai dengan observasi berdasarkan hasil fitting pada gambar yang gambar kiri itu yang paling sesuai itu adalah binomial, discrete, uniform, geometrik, logaritmik, dan distribusi Poisson. Pada distribusi binomial menempati posisi pertama dengan parameter N55 dan P0,83636. Sehingga kami pilih ini sebagai distribusi yang paling terbaik. Dan hasil tersebut menunjukkan bahwa data waktu proses memiliki pola yang relatif stabil dan masih dapat diprediksi. Next. Kemudian masuk pada output simulasi, di mana output ini ada banyak. Yang pertama itu adalah tingkat utilization dari setiap karyawan. Bisa dilihat pada karyawan pertama, itu ada 18%, di mana warnanya masih biru. Di karyawan kedua ada 49%, warnanya udah kuning. P3 38%, masih hijau. P4 73%, orange. P5 24% hijau. P6 14% biru. P7 20% hijau. P8 30% hijau. P9 22% hijau. P10 16% dan masih biru. Ini menunjukkan bahwa pada karyawan P1, P6, P9, P10 itu terdapat kondisi idle atau menganggur. Nah, maka dari itu dan juga pada proses P4 itu terlalu tinggi utilitasnya karena akan berpotensi menjadinya bottleneck pada sistem produksi. Jadi secara keseluruhan, sebagian besar stasiun kerja masih memiliki tingkat pemanfaatan sumber daya yang relatif cukup rendah sehingga terdapat peluang untuk melakukan penyeimbangan beban kerja dan optimalisasi kapasitas operator guna meningkatkan efisiensi sistem produksi lampu LED di PT Nexa Digital. Next. Kemudian masuk pada output simulasi. Nah, di output simulasi ini kan tadi sudah saya sebutin ada yang pertama tadi tingkat utilization, kemudian yang kedua ini distribusi waktu total di mana dari grafik yang atas yang histogramnya warnanya pink dan yang kanan itu kita ambil dari data yang ada di grafik kemudian kami ekspor menggunakan Excel. Berikut penjelasannya. Output distribusi waktu total dari sistem rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk entitas menyelesaikan seluruh proses produksi lampu LED sebesar 1800,72 detik dengan rentang waktu antara 673 detik hingga 4564 detik. Frekuensi tertinggi berada pada interval 673 sampai 916 detik dengan nilai PDF sebesar 33% dan jumlah hits sebanyak 34 unit yang menunjukkan bahwa sebagian besar produk dapat diselesaikan dalam waktu relatif cepat
Sementara itu, hanya bagian, aduh, balik-balik. Selanjutnya masuk pada output simulasi. Yang kedua yaitu distribusi total. Berdasarkan output produksi dalam sistem, rata-rata waktu yang dibutuhkan setiap entitas untuk menyelesaikan seluruh proses produksi lampu LED di PT Nexa Digital adalah 1870 detik. Dengan rentang waktu antara 673 detik hingga 4564 detik. Frekuensi tertinggi berada pada interval 673 sampai 616 detik dengan nilai PDAF sebesar 33% dan jumlah hits sebanyak 34 unit. Yang menunjukkan bahwa sebagian besar produk dapat diselesaikan dalam waktu relatif cepat. Sementara itu, hanya sebagian kecil entitas yang membutuhkan waktu lebih lama akibat variasi waktu proses yang pada beberapa stasiun kerja itu berbeda. Secara keseluruhan, dari hasil histogram menunjukkan bahwa sistem produksi mampu beroperasi dengan cukup baik, meskipun masih terdapat ketidakseimbangan beban kerja yang menyebabkan sebagian entitas mengalami waktu penyelesaian lebih panjang. Next, masuk pada output yang ketiga. Untuk output simulasi yang ketiga, yaitu grafik utilisasi rata-rata setiap proses produksi. Dapat dilihat, yang paling tertinggi itu adalah proses penyolderan, yaitu dengan warna orange tadi. Dan yang idle juga ada tiga tadi, mulai dari pemotongan PCB, perakitan fitting lampu, serta pemasangan penutup lampu, serta pengemasan dan pelabelan produk. Bisa dilihat untuk analisisnya, secara keseluruhan nilai utilization berada pada rentang 0,13 sampai 0,66, yang menunjukkan bahwa sebagian besar stasiun kerja masih belum dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan proses penyolderan, komponen elektronik memiliki beban kerja yang paling tinggi dan berpotensi menjadi bottleneck dalam sistem produksi. Next, selanjutnya masuk pada rekomendasi perbaikan, yaitu pada fishbone diagram. Bisa dilihat di sini untuk fishbone-nya saya buat sedemikian rupa yang mempresentasikan PT Nexa Digital. Untuk usulan perbaikannya, berdasarkan analisis Wishbone diagram, terdapat beberapa faktor penyebab potensi bottleneck dan rendahnya efisiensi produksi yang berasal dari aspek man, machine, method, material, dan measurement, dan environment. Pada aspek man, permasalahan meliputi kurangnya keterampilan operator, human error, dan kelelahan kerja, sehingga diperlukan pelatihan serta pengaturan waktu kerja. Pada aspek mesin, ditemukan perbedaan kecepatan mesin dan kebutuhan perawatan rutin sehingga diperlukan preventive maintenance. Pada aspek metode, masalah terjadi karena alur kerja belum seimbang dan SOP belum konsisten sehingga diperlukan perbaikan alur proses dan line balancing. Pada aspek material, kendala berupa keterlambatan dan ketidaksesuaian material dapat diatasi melalui pengendalian persediaan yang lebih baik. Pada aspek measurement, pencatatan dan monitoring produksi perlu ditingkatkan melalui sistem monitoring real time. Sementara itu pada aspek environment diperlukan perbaikan tata letak dan kondisi lingkungan kerja agar proses produksi lebih efisien. Usulan perbaikan tersebut diharapkan dapat mengurangi bottleneck dan meningkatkan efisiensi sistem produksi. Next. Selanjutnya masuk pada kesimpulan yang ketiga, yaitu usulan perbaikan yang diberikan untuk meningkatkan efisiensi sistem produksi dilakukan melalui analisis menggunakan fishbone diagram dengan mengidentifikasi faktor penyebab masalah dari aspek 5M dan 1E. Berdasarkan analisis tersebut, beberapa usulan perbaikan yang dapat diterapkan yaitu meningkatkan keterampilan operator melalui pelatihan kerja, melakukan proses penjadwalan perawatan mesin secara rutin, dan kemudian melakukan penyiimbangan alur kerja antara stasiun produksi, serta meningkatkan sistem monitoring dan pengawasan proses produksi. Selanjutnya masuk pada poin saran, ada tiga. Saran yang pertama yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data aktual perusahaan agar hasil simulasi yang diperoleh lebih mendekati kondisi nyata sistem produksi. Yang kedua, penelitian berikutnya dapat menambahkan faktor lain seperti kerusakan mesin, keterlambatan bahan baku, waktu setup, dan jam kerja operator untuk menghasilkan model simulasi yang lebih kompleks dan realistis. Yang ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model simulasi dengan menambahkan skenario perbaikan sistem produksi serta membandingkan hasil performa sebelum dan sesudah perbaikan untuk memperoleh solusi yang lebih optimal. Next.
Terima kasih. Berikut tadi itu penjelasan dari kelompok kami, kelompok 24. Saya perwakilan dari kelompok 24 dengan NPM 24028. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.